Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari kita malam ini akan mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa malam ini. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini kami masih boleh bersekutu di dalam Engkau, mendengarkan suara-Mu bersama-sama. Mari biarlah Engkau sendiri akan siapkan hati kami masing-masing, Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan roh yang terbuka, sehingga apapun yang Kau akan sampaikan pada malam hari ini, semuanya akan bisa kami terima, kami cerna, bahkan kami laksanakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih setiap kami, biar Engkau sendiri akan beracara pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Tentang penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhir zaman Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita akan memisahkan kita yaitu umat manusia ini dalam dua kategori. Yang pertama domba dan yang kedua kambing. Para domba akan dibawa masuk ke dalam kerajaannya, yaitu di dalam surga, sedang para kambing dibuang ke dalam api yang kekal, yaitu ke dalam neraka. Kita sebagai orang Kristen, kalau kita ditanya, "Kamu ini kambing atau domba? Dan kemana kamu itu akan pergi setelah dunia ini berakhir?" Nah, jawaban pada umumnya dari orang-orang Kristen adalah, "Oh, saya ini domba dan saya pasti masuk surga." Puji Tuhan, kalau memang kita itu adalah domba dan kita itu akan masuk ke dalam surga. Tetapi mari saat ini saya ajak kita masing-masing untuk memeriksa diri kita sendiri. Benarkah kita semua termasuk domba? Kambing dan domba ini adalah dua binatang yang boleh dikatakan mirip satu sama lain, yang dipakai Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Tetapi ada beberapa perbedaan yang sangat menyolok di dalam diri kambing dan domba ini. Yang pertama, domba adalah binatang yang senang berkumpul dengan sesama domba. Dia merasa aman kalau dia ada bersama-sama dengan domba yang lain. Dan begitu dia itu terpisah dari kawan-kawannya, dia akan merasa tidak aman.
Sebaliknya, kambing itu tidak terlalu pusing dengan kawanannya. Dia bisa saja memisahkan dirinya dari kawanannya dan tetap merasa aman-aman dan baik-baik saja. Yang kedua, saat digembalakan, gembala domba itu berjalan di depan kawanannya dan domba-domba itu mengikut di belakangnya. Berbeda dengan kambing. Gembala itu akan ada di belakang kambing-kambing ini. Kambing-kambing ini ada di depan. Mereka mau belok kiri, mereka belok kiri, mereka mau belok kanan, mereka belok kanan, mereka mau berhenti, mau makan, terserah mereka. Gembala itu akan menantikan mereka dan berada di belakang mereka itu. Jadi kita melihat gembala daripada domba ada di depan, gembala daripada kambing ada di belakang kambingnya. Yang ketiga dikatakan, domba itu mengenal suara gembalanya dan dia mentaati suara gembalanya. Domba-domba itu biasanya diberi nama masing-masing oleh gembalanya. Jadi kalau gembala itu memanggil, "Blacky, Blacky, sini kamu." Nah, yang datang itu Blacky tok. Ya, walaupun dia sedang tiduran, dia itu akan bangun, berdiri, dan dia akan berjalan menuju ke gembalanya itu. Ya. Tetapi kadang-kadang gembala-gembala itu membawa kawanannya, itu mereka gembalanya kumpul bersama dan domba-domba itu campur dengan dombanya gembala-gembala yang lain. Tapi tidak masalah. Ya, karena saat satu orang gembala, misalnya gembala A itu sudah mau pulang, dia akan memberi tanda untuk domba-dombanya. Dan domba-domba miliknya itu akan bangun dan akan berjalan mengikuti gembalanya. Lalu bagaimana dengan domba-domba milik yang lain? Mereka tahu itu bukan gembalanya. Mereka dengar, mereka kenal, itu bukan gembalanya. Dan mereka diam aja. Yang tiduran tetap tiduran, yang makan tetap makan. Ya, begitu domba. Tetapi kambing tidak demikian. Dia tidak mau dipanggil oleh gembalanya, tidak mau dengar dia. "Oh, saya mau makan, ngapain kamu panggil-panggil saya?" katanya. Ya. Yang keempat, domba itu memang tergantung daripada gembalanya. Dia bodoh dan dia itu tidak bisa melihat jauh. Ya, seperti orang-orang dengan mata yang minus itu, yang tidak bisa melihat jauh. Nah, domba itu seperti itu. Dia hanya bisa melihat berapa meter jauh dari dia, tetapi tidak bisa melihat jauh-jauh sekali. Dan kalau ada bahaya, dia pun tidak bisa menghindarkan dirinya dari bahaya. Dia tidak kenal bahaya. Itulah domba. Berbeda dengan kambing. Kambing tidak tergantung daripada gembalanya. Dia pinter cari-cari makanan sendiri. Dia nggak mau makan rumput-rumput itu. Dia mau makan daun-daunan. Itu sebabnya kadang-kadang dia itu cari daun-daunan di pohon-pohon. Dia bisa berdiri di atas dua kaki belakangnya dan makan daripada daun-daun yang ada di pohon itu. Dan kalau ada bahaya, kambing ini adalah binatang yang cepat bisa menghindar daripada bahaya tersebut. Nah, setelah kita melihat perbedaan antara domba dan kambing, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan itu ingin kita itu menjadi seperti domba dan bukan menjadi seperti kambing? Ya,
Apa nggak enak dibiarin aja bisa jalan-jalan cari-cari makan sendiri? Domba nggak harus dipimpin untuk sampai ke padang rumput. Tapi Tuhan Yesus ingin kita tuh menjadi domba. Kenapa? Karena Tuhan ingin menuntun setiap kita. Orang yang pandai dan orang yang bodoh itu biasanya gampang mana mimpinnya? Oh, yang pandai itu biasanya karepnya sendiri. Wes gak usah ngomongin saya bisa kok, saya ngerti. Tetapi yang bodoh itu akan gampang untuk dituntun. Demikian juga kita melihat kambing itu tidak mau dituntun, mau karepnya sendiri. Tapi domba itu mau dipimpin dan dituntun. Itu sebabnya Tuhan itu pimpin yang bodoh dan yang lemah untuk mempermalukan yang berhikmat. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27 dikatakan di situ, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Rasul Paulus itu juga berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua kita lihat, Tuhan ingin kita seperti domba yang mengenal dan yang mau dengar suara gembala. Dan bukan hanya mendengar saja, tetapi juga kita mau melakukan apa yang sudah kita dengar. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14, di situ Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah dikenal dan mengenal suara gembala agung kita? Dan sudahkah kalau kita itu mengenal, mendengar, lalu kita itu mau mentaatinya? Di dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22 di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita sambung ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu, kita akan berbahagia karena kita melakukan firman-Nya ini. Banyak orang mencari kebahagiaan di tengah-tengah dunia, mencari harta, mencari kedudukan, mencari kuasa dan sebagainya, supaya bahagia. Padahal bahagia itu hanya kita dapatkan kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau membaca akan firman Tuhan setiap hari, supaya Tuhan menuntun kita melalui firman yang kita baca itu. Yang ketiga, seperti domba yang senang hidup di dalam satu kawanan, biarlah kita sebagai orang percaya juga senang hidup dalam satu kelompok bersama-sama
Ya, seperti domba itu senang satu kelompok. Biar kita itu mau ada di dalam satu kelompok. Sehingga kita itu bisa saling bersekutu bersama-sama, saling berbagi, saling bersaksi. Sehingga masing-masing kita bisa bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Nah, masalah yang sering terjadi adalah bahwa kita itu ingin berjalan di depan dan ingin Tuhan mengikuti kita. Kita seringkali punya rencana, aku punya rencana ini. Dan kita bawa sama Tuhan. Tuhan ini ACC-in Tuhan. Tetapi kalau kita mau berjalan di depan, Tuhan kita suruh ngikut. Bukankah itu ciri sorak seekor kambing? Dia yang mau jalan seenaknya, semaunya. Dan dia menuntut gembala itu mengikut dia. Seekor domba itu akan selalu mengikut gembala. Kemana gembala itu pergi, dia hanya akan mengikut di belakangnya. Di dalam Injil Matius tadi, pasal yang ke-25, ayat yang ke-34. Di situ raja itu berkata di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawati. Ketika aku dalam penjara, kamu kunjungi." Kalau kita itu memang domba, sudahkah kita semua rindu untuk melayani akan Tuhan itu? Ataukah kita masih ingin dilayani? Ingat, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Oleh karena itu, jangan ada seorang pun yang takut melayani dengan dalih corona masih banyak. Nanti saya tunggu coronanya habis, baru kita melayani. Paulus berkata, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16, kita membaca, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tuhan Yesus berkata, "Aku utus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Kalau ada domba di tengah-tengah serigala, apakah kira-kira dia takut? Atau dia menter saja? Enggak. Domba itu walaupun tidak ada serigalanya, dia sendiri aja, dia sudah ketakutan. Apalagi dia tidak bersama dengan kawanannya, dikelilingi serigala lakinya. Double takutnya. Tetapi yang mengutus itu adalah Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang akan menjadi pelindung daripada orang-orang yang diutus itu. Ingat, apapun yang kita hadapi, bahaya apapun kita sedang hadapi saat ini, ingat, Tuhan ada bersama kita. Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita masing-masing. Nah, di dalam ayat terakhir ini kita membaca ada dua pesan Tuhan. Yang pertama dikatakan cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Dalam keadaan bahaya, seekor ular itu
itu selalu akan bisa saja mencari peluang untuk meluputkan diri dari keadaan bahaya ini. Nah, kita yang diutus seperti domba di tengah serigala juga harus punya kecerdikan daripada seekor ular, sehingga bahaya apapun yang sedang menimpa kita akan bisa meluputkan diri daripada bahaya tersebut. Nah, contohnya kita melihat Musa saat memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dan pada suatu saat mereka itu sampai di Laut Teberau. Maju mereka menghadapi laut, dan di belakang mereka orang Mesir sedang mengejar mereka. Musa apakah panik? Musa nggak panik. Karena kalau dia panik, dia beserta seluruh bangsa Israel itu akan binasa. Namun kita melihat bahwa hubungan Musa dengan Tuhan itu begitu indah. Ya, sehingga dalam keadaan yang cukup berbahaya ini, dia masih bisa meminta petunjuk dari Tuhan. Jadi Tuhan itu kemudian berikan petunjuk untuk Musa mengangkat akan tongkatnya atas Laut Teberau itu. Dan kita melihat bahwa laut itu terbelah menjadi dua sehingga mereka bisa lewat. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Itu disebabkan hubungannya dengan Tuhan yang begitu indah, yang menyebabkan dia menerima rema khusus daripada Tuhan, sehingga dia angkat tongkatnya itu. Jadi kecerdasan seekor ular itu bisa saja kita miliki, asal kita itu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga rema Tuhan, apapun rema itu, apakah rema itu masuk akal, rema itu tidak masuk akal, tetapi kalau kita melaksanakannya, maka kita akan diluputkan dari bahaya apapun juga. Yang kedua, pesan yang ada dalam ayat itu adalah tulus seperti merpati. Artinya, kita tidak boleh mempunyai motif yang salah saat kita melayani Tuhan. Misalnya, ya udah saya mau melayani Tuhan, ya asal Tuhan itu memberkati saya. Atau saya mau melayani Tuhan, asal Tuhan engkau selesaikan masalah saya. Itu bukan tulus. Tulus seperti merpati, artinya kita mau melayani, melakukan apapun juga untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk membalas kasih-Nya. Merpati itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan pun ingin kita melayani di dalam kekudusan. Merpati itu juga setia kepada pasangannya. Dia tidak pernah berganti pasangan sampai mati menjemput dia. Dia tetap punya pasangan, hanya satu itu juga. Dan biarlah kita juga mau setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Biarlah setiap pelayanan kita bisa berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh menjadi domba-domba kesayangan Tuhan yang senantiasa dipanggil dengan nama kita masing-masing. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, dan kami berdoa biar firman ini Kau meteraikan di dalam hati kami masing-masing.
Biar firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap pribadi kami Tuhan. Sehingga kalaupun kami membutuhkan, rema itu akan muncul di dalam kehidupan kami. Menjadikan jalan keluar untuk kami masing-masing. Bapa, kami mau serahkan akan setiap jemaat-Mu dari GAP Miracle, bahkan juga jemaat-jemaat yang lain yang ikut mendengarkan akan firman Tuhan ini. Bapa, biarlah Engkau sendiri, walaupun Kau utus kami seperti domba ke tengah serigala, tetapi biarlah Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, sehingga kita tidak usah takut, karena Engkau pasti akan meluputkan kami dari segala bahaya yang ada. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas setiap jemaat. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.